Bentar, saya syuting mau kirimin calon. Calon saya itu senang sama orang Sunda karena katanya bahasa Sundanya bagus gitu Bu. Soalnya bahasanya Sunda kayak bahasa planet Saturnus. Di logo sampai mongko akan haji sorban napali palit naka kota maus akan haji sumangga calik na sesarengan ngaos. Bener nggak bahasa Sunda saya? Bener. Alhamdulillah, dulu saya cita-citanya kepingin jadi orang Sunda Bu, tapi ternyata dapatnya orang Jawa Tengah wae. Akan haji sumangga calik arti tabok penggeni tos disawer ke pengertian ikhlas sih, tapi ya punten-punten ini soalnya dibagi-bagi waktunya. Akan haji sorbana palit naka Bu, biasa aja nanti saya yang ngikut panjenengan ulang-ulang, berarti harusnya agak banter dikit beatnya. Dari tadi akang-akang terus. Akan haji sorbana palit naka Cimalaya. Tuh kan, kalau diulang malah jadi saya yang salah. Udahlah, nggak apa-apa lah, besok lagi ngiringin. Langsung ref aja nggak apa-apa. Gara-gara ngomong udah malu saya. Tadi bener Cilamaya, sekarang jadi Cimalaya. Kasap pondok, kasap panjang, kasap nangaroyong, kajalan, kajana sono, kajana heman, besae ngobrol di jalan. Akan haji sorbana palit, perhatiin biar gak salah, palit naka Assalamualaikum. Bismillah, cek 1 juta. Ya ngecek aja sejuta, barang udah bener Cilamaya, nggak mau dilanjutin. Mic-nya mati ya Allah. Bismillah, cek 1 juta. Udah bener nih sound systemnya ya Allah. Saya centil banget ya Bu ya. Kami ucapkan selamat datang. Cilamaya bulan puasa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi haqqa hamdi, wassalatu wassalamu ala khairi khalqi sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin al-zahirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Hadaratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para satid wal ustadzah yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhus kepada akhinal kiram panjenenganipun Rama Kyai Aman Effendi MPDI yang kami hormati dan yang kami cadong barokah ilmunya. Wabil akhus kepada akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kiai Abdul Halim Carsadi yang kami hormati dan yang kami cadong barokah doanya. Wabil akhos kepada akhinal kiram panjenenganipun Rama Kyai Haji Ahmad Sopandi Bapak Kiai Jihad Az-Zuhairi yang kami hormati dan yang kami taati segala fatwa dan juga dawuh-dawuhnya. Wabil akhos kepada sadayana para ajengan, para ibu nyai yang tidak bisa kami sebut asma karimnya, tidak mengurangi rasa pengagum kami yang kami hormati dan yang kami taati. Wabil akhos kepada forum komunikasi pimpinan daerah Kabupaten Karawang, Bapak Ibu calon anggota DPRD baik tingkat kabupaten, tingkat provinsi ataupun RI yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada forum komunikasi pimpinan Kecamatan Cilamaya, wabil akhos kepada panjenenganipun Bapak Camat Cilamaya, Bapak Haji Basuki Rahmat SE beserta forum komunikasi pimpinan Kecamatan Cilamaya, Bapak Kapolsek atau yang mewakili dari Babin Kamtibmas, Bapak Dan Ramil dari Koramil Kecamatan Cilamaya ataupun yang mewakili dari Babinsa Koramil Kecamatan Cilamaya yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada aparatur pemerintah desa Rawa Gempol Kulon, wabil akhos kepada panjenenganipun Bapak Kepala Desa Rawa Gempol Kulon, wabil akhos kepada Bapak Kepala Desa yang hal ini beliau sedang izin karena sewek nandang sakit. Mudah-mudahan enggal dikasih saras wilujeng, diberikan sehat walafiat, diangkat segala sakitnya, amin Allahumma. Bapak Kepala Desa Bapak Kuwu beserta perangkatnya, yaitu seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bapak Sedes, Bapak Kades, Bapak Ketua Kende, Bapak Ketua BPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT di Desa Rawa Gempol Kulon beserta jajarannya yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada Ketua Jam'iyah Muslimat Rawa Gempol Kulon, Ibu Hajah Eha Julaiha dan seluruh keluarga besar Jam'iyah Muslimat Rawa Gempol Kulon. Saya minta tepuk tangan dulu dong kanggo Muslimat Rawa Gempol Kulon yang telah berkontribusi luar biasa. Mudah-mudahan Jam'iyah Muslimat Rawa Gempol Kulon selalu ditetapkan imannya, ditetapkan Islamnya, ditambahkan ihsannya, diberikan sehat panjang yuswa manfaat mubarakah, sumberambah kepada kita sadayana para jamaah, amin Allahumma. Wabil akhos kepada keluarga besar Jam'iyah Muslimin Muslimat se-Desa Rawa Gempol Kulon, wabil akhos kepada Jam'iyah Masjid Al-Muttaqin dan seluruh Dewan Asatid wal Ustadzah di Desa Rawa Gempol Kulon. Tak lupa kepada Tanfidiyah Surya Nahdlatul Ulama Ranting Rawa Gempol Kulon, wabil akhos kepada keluarga besar pimpinan Muslimat Nahdlatul Ulama, pimpinan Fatayat Nahdlatul Ulama, pimpinan Jam'iyah se-Kecamatan Cilamaya Kulon, wabil akhos
Cilamaya Wetan, wabil akhos kepada keluarga besar GP Ansor, rekan-rekan Banser yang kami hormati dan yang kami muliakan. Tak lupa IPNU IPPNU Karang Taruna Ikatan Remaja Remaji Masjid Musola, dan tak lupa kepada Limas, wabil akhos kepada Jawa yang Maulid Cintudurar yang kami banggakan, wabil akhos kepada para agnia dermawan donatur. Mudah-mudahan para agnia dermawan donatur diberikan sehat panjang umur yang manfaat yang barokah, sumrambah kepada kita para jamaah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wabil akhos kepada seluruh tamu undangan yang nangtung berdiri ngadeg ora kebagian panggonan, mudah-mudahan tetap kebagian kerahmatan, kebagian pitulungan, kebagian keberkahan, bebasan setara bakalan doyan dedemi terandulit malampir ora mampir itulah teraklet gerandong ora condong banaspati ilu-ilu ora pada melu semingkir kabeh. Rawe-rawe rantas, malang-malang putung, pengajiannya tuntas, nanti pengajian Pak Camat jaluk diambung. Wabil akhos kepada sadayana para tamu undangan yang berdiri ngadeg, muga-muga imane sing jejeg, yang pada calik nunggu lenggah gliasa, yang pada ada ibadah, yang lagi sakit ilang sakite, sing lagi meriang ilang meriange, sing lagi wudunan ilang wudune, sing lagi lara mata ilang larane, dikasih sehat walafiat, diberikan ghirah semangat ibadah. Allahumma. Santriwan santriwati, jombloan jomblowati, bakakung bak putri, nu perawan-perawan muga-muga cepet payu laki, yang bujang-bujang cepet dapat istri, yang duda janda mudah-mudahan enggal dapat ganti, yang tua-tua moga-moga cepet dapat istri, cepat berangkat haji. Allahumma. Para bapak haji, bu haja, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sallu ala nabi Muhammad. Gusti Allah ngendikaken innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia adalah makhluk yang sukanya ngeluh. Dikasih hujan ngeluh, dikasih panas ngeluh, giliran dikasih hujan bareng sama panas katanya hujan poyan, jarane hujan ketek, sembarangan nemen menungsa, panas bentar jawah kabeh nikmate Gusti. Yang kipas-kipasan kena panasnya srengenge sampai beleweran keringete sampai ngeblobor celake, mudah-mudahan jadi melu blobor kabeh dosane. Amin Allahumma. Panas-panasan begini ikhlas, nggak kebagian snack ikhlas, calikna calik praktis, bokonging lemprak sikilna atis ikhlas. Cek suara sebelah kanan, halo, assalamualaikum. Masih sadar? Alhamdulillah. Kebagian snack? Kebagian. Berarti berangkatnya gasik. Alhamdulillah. Sebelah depan masjid sini. Assalamualaikum. Nih ngomong-ngomong ngajinya sampai jam berapa nanti? Berangkat jam berapa? Jam 1, jam 2, jam 2 sore. Ya Allah, kita nih nanjak jam 10 lebih 10, pragatnya jam 2, berarti ngajinya 4 jam. Geragas nemen mungkin. Betulan ngajinya sampai jam 2 sore, berarti sholat duhurnya 2:30. Oh, modelnya rawa gempol kulon. Kalau duhur ke asaran, asar ke maghriban. Sebelah kiri, assalamualaikum. Halo. Seneng ikut ngaji, seneng. Orang weruh raine mumpuni ikhlas. Orang weruh katon tonggo sing mumpuni ikhlas. Ikhlas. Ngaji sampai jam 2 sore ikhlas. Tuku aci diwadai gelas, mangkat ngaji atine. Nah kayak ikut dari backing vokal aja, dari backing soda, diem-diem malah ngembang. Tuku peci karo tuku pulas,
Alhamdulillah Jamiah Muslimat Rawa Gempol Kulon semangat, Jamiahnya Rebana juga semangat. Ini Rebana dari mana? Dari Meriki. Guru Rebana dari Meriki. Ya bener sih. Yuk arepan maringan di mari ngarep. Ya bener juga. Ini guru Rebana dari mana? Dari tadi. Ya juga benar. Tapi karena jamiahnya semangat, Jamiah Rebana dari Meriki, ini saya sawer dulu Mas, biar tambah semangat. Santri saya sawer, mangga Mas, silakan diterima. Kayak sopan banget santri ini bener. Sami-sami sawang sulna. Pinter bilangnya, nggak usah repot-repot tapi ditampani. Apunten Pak Kiai, para jengan, Bapak Ibu sadayana, saya suka nyawer santri. Iki santri ya? Ya santri tapi rada tua sitik. Santri saya sawer karena santri itu mendawamkan sholawat. Ya sama-sama vokal ketimbang nyawer biduan, kan mending nyawer santri Bu. Ya biduan kerja cari duit, cuma kadang-kadang biduan tampil bajunya seronok kurang bahan. Masa duit Gunung Merapi kalau Gunung Merbabu ditonjol-tonjolin, duit puser dewudel sampai dikasih celobong udara. Terus nganggone rok mini, belekan buri nyerempet silit buri, belekan ngarep nyerempet silit ngarep. Udah begitu naik motornya metata, kan jadi SMS mah silit yang meletek separuh. Cara berpakaiannya kalah kalau buat di pasar. Sekarang buat di pasar kan pada kelambian, betul? Apel kelambian, pir kelambian, jeruk kelambian, jambu kristal kelambian, buah blimbing kelambian. Tadi saya masuk ke Rawa Gempol Wetan apa Kulon? Saya masuk ke Rawa Gempol Kulon, saya lihat ada nangka pada jaketan. Rawa Gempol Kulon nangka be jaketan, berarti nang Rawa Gempol Kulon nangka nih senang muslimatan. Jadi akhirnya tahu syariat, tahu aturan. Kalau nang Rawa Gempol Kulon nangka be pada jaketan, nang apa nangka nih wong wadon ora dibrongsong. Inilah kena apa Jamiah Muslimat Rawa Gempol Kulon hari ini begitu semangat, mangan pepaya dicampur tomat, mangan gurame sambil berlayar. Jamiah ibu-ibu muslimat pada semangat karena seragamnya anyar-anyar. Dadak bikin seragam dulu nih. Subhanallah, kredit barnenan. Pantesan bau-bau belum lunas. Saking semangatnya, mudah-mudahan pengajian hari ini karena semangat. Tepuk tangan dulu dong buat Jamiah Muslimat Rawa Gempol Kulon yang keprok utangnya lunas kabeh. Yang namanya banter ketara utangnya akeh. Moga-moga rezekinya yang barokah. Ini ngomong-ngomong mapunten, saya orang Cilacap Jawa Tengah, bahasanya ngapak Jawa Tengahan Bu. Ini saya ngaji di Cilamaya Wetan. Mau pakai bahasa Indonesia, bahasa Sunda, Jawa Reang, apa mau pakai bahasa Inggris? Bahasa Inggris, waduh, nantang perkara sampai. Si ditantang suruh pakai bahasa Inggris. Oke lah kalau begitu. Glory to be Allah Subhanahu wa Ta'ala, the God who created human being and teaches the language, which has given grace as we can get together on the Rawa Gempol Kulon, our beloved. May peace be always on the messenger of Allah Subhanahu wa Ta'ala, the noble human being and teacher of all people, who follow his teaching and consistently forget Islam. We belong to the followers to get syafaat fi dini fi dunya hatal akhirah. Amin Allahumma. Sampai keprok sambil amin, emang ngerti artinya? Berhubung Banjar nggak tahu artinya nih, bahasa Inggrisnya juga mung-mungan, jadi bahasanya campur sari wae. Muhun ayah Sunda ayah mana orang Sunda ngacu. Subhanallah, abi teh biasa bahasa Sunda biasanya cuman salit-salit hungkul.
Jadi nanti bahasanya campur Indonesia dikit ya Bu ya. Ada Jawanya nggak masalah ya. Yang terpenting kita sama-sama nyahona. Sallu ala Nabi Muhammad. Kenapa muslimat rawa gempol kulan begitu semangat? Karena Kanjeng Nabi mengatakan khairun nisa ummati nisaul Madinah. Perempuan umatnya Kanjeng Nabi yang terbaik adalah perempuan Madinah. Kenapa perempuan Madinah? Bukan perempuan rawa gempol kulan. Kanjeng Nabi mengatakan karena perempuan Madinah yang pertama wedi sien takut kepada Gusti. Yang kedua perempuan Madinah ternyata isin malu kalau nggak ngaji, malu kalau nggak ngaos. Iya mak kiai ora basa. Lang. Kita sadayana rawuh di dia majelis niatna hati hiji nyaeta bade ngaji. Yang tua jangan basa sama yang muda. Yang muda kudunya basa sama yang tua. Namanya muqtadul hal, muqtadul makom. Menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya, menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya. Kita diajak ngaos, kita diajak ngaji dalam rangka peringatan Maulid Nabi, padahal mulutnya udah habis. Panitia pun bingung mau acara rojak belum anjing. Tapi ternyata adalah dalam rangka ngira sirus kini acara haulnya keluarga besar muslimat rawa gempol kulon ngalap barokah sama Maulid Nabi. Kenapa walaupun hari ini sudah mulutnya habis, tetap dari muslimat rawa gempol kulon ingin pengajian Maulid Nabi? Karena cinta kepada Kanjeng Nabi nggak pandang hari, nggak pandang umur, nggak pandang bulannya naon. Karena Kanjeng Nabi cinta kepada umatnya, nggak memandang warna kulit, nggak memandang sugih larat, nggak memandang mana itu pejabat mana rakyat. Bahkan Kanjeng Nabi cinta karena umatnya, nggak memandang entah itu kuku, entah itu camat. Kanjeng Nabi melihat umatnya, nggak memandang warna kulitnya. Terkadang cintanya kita manusia awam, kadang-kadang cintanya tidak memandang warna kulit, cuma memandang warna duit. Kanjeng Nabi cinta karena umat yang gak pandang warna kulit. Maka di dalam kitab Jam'us Shahir halaman 7 sampai halaman 8 Kanjeng Nabi mengatakan ittakhidhu as-saudan, hormatilah wong ireng. Tawanya ngeci banget. Saya lihat ibu-ibu di rawa gempol kulon emang kulitnya glowing kabeh. Kulit bekas skincare. Giliran lihat bapak-bapak yalok kelewus hidung kabeh. Tapi yang itu nggak usah kecil hati, sebab wong ireng banyak keunggulannya. Keunggulannya wong ireng pertama tahan lama. Yang kedua anti gores, nggak gampang lecet. Dan yang ketiga wong ireng punya keunggulan ora gampang luntur. Kesorot lampu ya ireng. Habis kehujanan tetap ireng. Jangan salah wong ireng dibelanya sama Kanjeng Nabi, karena ternyata Kanjeng Nabi ngebelain umat Islam yang walaupun secara finansial lemah tapi kuat imannya, dibelangi sama Kanjeng. Maka ternyata Kanjeng Nabi sampai peringatan Maulid Nabi lahirnya tetap diperingati walaupun ini sudah Jumadil Akhir lewat, betul kan? Tapi kenapa tetap diperingati? Karena ternyata Kanjeng Nabi Muhammad SAW ada yang ngejarang sholawat terlambat. Ulang. Karena Kanjeng Nabi Muhammad SAW cinta karo umate, nggak pandang kula panjenengan sedaya sugih mlarate. Sebab ternyata Kanjeng Nabi cinta kepada umatnya, sebab ternyata Kanjeng Nabi cinta umatnya yang podo bersih pikirannya, bersih hatinya, bersih pikirannya, walaupun kulitnya hitam, tapi yang dilihat adalah hati nurani dan amal ibadahnya dumateng Gusti.
Justru kanjeng Nabi yang titelnya maksum, bersih dari dosa. Kanjeng Nabi punya sifat kenabian, kanjeng Nabi punya sifat kerasulan, tapi kanjeng Nabi tetap punya sifat basyariah. Apaan tuh sifat basyariah? Blegernya bleger menungsa. Ketika panas tetap kanjeng Nabi kipas-kipasan. Ketika kanjeng Nabi kehujanan kepingin payungan. Ketika kanjeng Nabi dalam bahaya ingin melindungi diri. Ketika kanjeng Nabi ngelih wetenge kempong kepingin dahar. Ketika kanjeng Nabi bersosial seperti layaknya manusia. Bahkan ketika kanjeng Nabi sedih tetap kanjeng Nabi bisa ngerebelakan eluh. Iki pertanda kanjeng Nabi punya sifat basyariah, tetap blegernya bleger kayak kita manusia. Tapi ternyata kanjeng Nabi pernah mengalami operasi sampai 4 kali. Operasi yang pertama ketika kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sebentar, saya mohon bantuan kepada Jamiah Muslimat Rawa Gempol Kulon. Kotak infaknya nunggu akad dari saya ya Ibu. Jadi kotak infak jangan terburu-buru muter. Mari kita bangun chemistry terlebih dahulu biar fokus ngajinya. Betul Bu? Sodako bagus, cuma kalau nggak ada akadnya, nggak ada penyampaian buat tujuan apa, terkadang kita kan mamang. Jadi saya harap kotak infak nunggu saya ngebahas masalah kotak infak, baru kotak infaknya muter. Bisa dikasih tahu ya Bu sama anggota dari muslimatnya. Soalnya gimana? Oh di telepon nggak diangkat-angkat. Ya Allah, ini saya teleponin langsung nih. Jadi kotak infak nunggu saya Ibu dari panitia yang nanti mau keliling kencelengannya, nunggu saya. Kan ngajinya sampai jam 2 sore kan? Iya, karena ngajinya 4 jam, berarti kan santai toh Bu. Jangan terburu-buru. Soalnya saya pengen pengajian itu diawali dengan kita betul-betul ngaji. Saya nggak punya ilmu. Bu, itu yang belakang, nah kotak infak berhenti dulu biar kita ngajinya fokus terlebih dahulu, chemistry-nya terbangun, biar ngajinya fokus kan jadi serius ya Bu ya. Nanti kalau ngasih kotak infak lebih mantep, betul? Betul. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Lanjutnya nih, sampai jam 2 enggak nih? Ya Allah, sholat duhurnya 2:30. Masya Allah, mudah-mudahan pun acara tidak ada halangan satu apa Allahumma. Kanjeng Nabi punya sifat kenabian, punya sifat kerasulan, tapi kanjeng Nabi punya sifat basyariah. Inilah kanjeng Nabi kenapa pernah mengalami operasi sampai 4 kali. Operasi yang pertama kali ketika kanjeng Nabi usia 6 atau 7 tahun, dimana kanjeng Nabi lagi main-main sama temen-temennya, sama seumurannya. Dirawih didatangin malaikat Jibril. Malaikat Jibril diutus oleh Allah untuk datang kepada kanjeng Nabi. Kemudian kanjeng Nabi dibawa ke satu tempat, dibaringkan di atas batu. Disitulah ketika dibaringkan di atas batu, maapunten, dadanya kanjeng Nabi dibedah, diambil hatinya oleh malaikat Jibril, kemudian dicuci di air Zam-Zam. Bayangkan, yang titelnya maksum, bersih dari dosa, hatinya dicuci Ibu. Karena ternyata Allah mengantisipasi kanjeng Nabi lahir dari rahimnya manusia. Khawatirnya ketetepan sifat jeleknya manusia karena lahirnya dari rahim manusia. Apa sifat jeleknya manusia? Sifat sirik, iri, dengki, pamer, sombong, gemedek, kumintar, kementus, semogi, kumayu, gumaga, pelit, medit, betitil, bakhil, buntut, gasiran. Udah pelit, betitil, bakhil kayak upil kudanil. Lengkap Bu, saya ngomong begitu nggak ada selesainya, itu ditulis dulu tuh. Saya racik, saya rumus, saya kasihkan kepada kiai saya ACC, baru disampaikan sama sampean. Berarti tandanya saya ceramah sambil mikir. Dikira nggak sambil mikir, sambil mikir. Pantes bayarannya mahal. Bercanda. Sallallahu Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi punya sifat basyariah. Inilah kenapa kanjeng Nabi dioperasi, dibedah dadanya, dicuci hatinya di air Zam-Zam supaya menghilangkan sifat-sifat yang buruk. Kalau ada sifat yang buruk, kanjeng Nabi titelnya maksum, yang bersih dari dosa saja tetap hatinya dibersihin, dioperasi. Apalagi titelnya kita manusia, menus-menus kepanggonan salah
kepada manusia yang bertaubat, dan Allah cinta kepada manusia yang menjaga kesucian diri. Inilah kenapa ada asar, ada satu ungkapan, an-nadhafatu minal iman, kebersihan adalah sebagian dari maka kita dioperasi, disuciani pikirannya. Allah cinta kepada manusia menjaga kesucian diri, baik kesucian pikir, kesucian hati, kesucian badan, apalagi kesucian rizki. Ini saya ngomong mau tanya, Bu, assalamualaikum, sodakoh saya nopo mboten? Saya tante sodakoh saya, tapi sodakohnya dari hasil duit korupsi. Maaf nih, ibarat wudhu tapi pakai air kencing. Kira-kira wudhunya sah apa enggak? Wudhunya sah apa enggak? Ini yang akan saya bahas pada siang hari ini. Karena ternyata makan barang haram disengaja atau tidak disengaja ibarat kulit keselomot puntung rokok. Puntung rokok di sini nyebutnya apa? Kalau di Cilacap puntung rokok namanya tegesan. Di sini naon? Puntung. Latu. 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 Kenapa? Indonesia ada 720 bahasa yang berbeda, dan ketika Jawa Tengah dengan bahasanya sendiri, Jawa Barat ini begitu luar biasa. Ada Jawanya, ada Sundanya, betul. Di Cilacap nyebutnya tegesan, di sini latu. Makan barang haram disengaja atau tidak disengaja ibarat kulit keselomot latu, keselomot puntung rokok, pasti ada bekasnya. Maka kena apa? Di dalam kitab Hilyatul Aulia ada seorang sahabat namanya Jabir. Sahabat Jabir ini miskin, gak punya harta, melarat disebutnya di sini mah. Senajan melarat, tapi beliau gak pernah mau menerima BLT dan PKH. Beda sama di Indonesia, gelangi selengan masih ngantri BLT. Cincinnya sekeong-keong masih ngantri PKH. Ada orang sini begitu, berangkat orangnya berangkat, yang kayak apa bentuknya? Laisal ghina an kasratil ardi walakinnal ghina nafsi. Sugih itu bukan dari banyaknya harta, kaya itu bukan dari tingginya pangkat. Bunghar itu bukan dari banyaknya banda, tapi yang disebut sugih menurut Kanjeng Nabi, orang nu paling ayam hatena, orang yang paling tentrem hidupnya, itu orang paling sugih. Lah sugih itu bagaimana? Sugih itu jatah belanja sehari buat belanja bumbon dapur, bayar listrik, setor arisan, beli gas LPG, nyangoni anak bocah sekolah. Satu hari jatah belanja 300.000. Bisa-bisanya ya, buset gitu katanya. Saya tanya jatah belanja 300.000 satu hari itu cukup apa lebih? Satu hari 300.000 lebih. Bener-bener wong wadon Cilamaya weton ora bisa diajak kompromi. Saya bisa nih ngomong satu hari jatah belanja 300.000, saya lagi ngebelain sampean Bu, supaya jatah belanja sampai ditambahin. Bener-bener ya. Jujur, berarti wong wadon Cilamaya Wetan Rawa Gempol Kulon adalah istri yang qanaah, wong wadon solehah. Tepuk tangan dulu dong. Oke. Jadi 300.000 satu hari itu lebih. Nah saya turunin dikit, satu hari 200.000 cukup. Cukup 200.000 kali 30 hari 11 sama dengan 6. Ini 600 ke. Gigi si lambena bang meyer alisnya lancip celurit
200.000 dikali 30 hari sebulan sama dengan 6 juta. Jusartina di depan sorangan banter salah. 200.000 kali 30 katanya 600. Bener-bener 200.000 ping 30 dina 11 sama dengan 6 juta. Berarti kalau ada bapak-bapak di kecamatan Cilamaya Wetan 1 bulan pendapatannya lebih dari 5 juta, itu kategori wong sugih. Contohnya wong sugih. Pak Camat datang nggak nih Pak Camat? Gak datang? Ah, datang. Assalamualaikum Pak Camat. Ya Allah, tahun kemit cilite kuning. Kemarin pamit, sekarang ketemu maning. Kemarin ketemu terakhir di Bandeng Ompong. Betul Pak, saya sampai apa loh, ada desa namanya Bandeng Ompong. Bu DPR dari fraksi apa Bu? Oh ya pantesan di sini. Ini bisa di-cut nggak? YouTuber tadi saya ngomong begitu di-cut ya. Ini musimnya musim pemilu soalnya. Enggak, ini cuma bercandaan doang loh. Ibu dari partai apapun di sini yang DPR pada datang, mohon izin, mohon maaf. Anda dari fraksi apapun terserah. Yang terpenting adalah kiprah Anda untuk membangun Cilamaya Wetan. Betul Bu? Terima kasih Bu DPR yang udah pada datang, yang datang di pengajian pas lagi cuman pemilu wungkul. Ada maunya ini mah. Udah nggak dari lihat fraksi apa. Rata-rata kalau pengajian musim mau pemilu DPR mah pada sergap ngaji. Betul? Kemarin saya pas lagi di Bandeng Ompong ketemu Pak Camat, Bu DPR nggak datang. Goyahnya ada halangan. Saya di kecamatan Cilamaya Wetan udah 5 kali ini loh. Betul Pak Camat? Udah 5 kali. Dan Pak Camat walaupun beliau ASN, pejabat negara, sipil PNS, tapi beliau ini saya perhatikan setelah lama saya ngaji di Cilamaya Wetan, alhamdulillah beliau setelah saya meniteni dan menengeri, ini bahasa Jawa Tengah campur Jawa Barat Ibu. Setelah saya meniteni dan menengeri, ternyata Pak Camat Cilamaya Wetan orang yang disiplin pengajian. Tepuk tangan dulu dong. Beliau mah nggak mau dicoblos, harus dipilih, wong beliau PNS. Tapi ternyata kudunya jadi PNS kan males pengajian, orang yang gaji itu pemerintah. Kalau DPR kan DPR yang milih masyarakat. Kalau datang ke pengajian, seudonya kita ada maunya. Tapi Pak Camat, Masya Allah, udah berulang kali saya ketemu dengan beliau setiap saya ngaji di Cilamaya Wetan. Asal beliau diundang, ada kesempatan pasti datang. Terima kasih Pak Camat, tepuk tangan dulu dong buat Camat kita. Maaf yang DPR. Anda dari fraksi apapun terserah. Mau dari fraksi Bandeng Ompong, mau dari fraksi yang hijau, dari yang biru, dari yang kuning, terserah. Yang terpenting kiprahnya. Dan saya juga ngasih tahu sama ibu, entah itu maaf nih, fraksinya apapun, tapi dilihat dirasa ada memang keberkahan di dalam dia membangun di daerah kita. Coblos lagi nggak masalah, betul, betul. Jadi saya harap kita di musim pemilu ini kita kudu hati-hati, kudu disiplin, dan terutama yang guyup rukun. Apapun partainya, apapun pilihan panjenengan, nggak usah sewang-sewangan, nggak usah pada tukaran, nggak usah pasea atuh ibu. Apa itu pasea? Tukaran. Nggak usah mawi gara-gara pilihan DPR, pilihan beda partai terus pada pasea tukaran. Karena kemarin tetangga saya ada suaminya milih Jokowi,
Jokowi, istrinya milih Prabowo. Alhamdulillah kemarin si wadon meteng maning. Gak masalah kan? Gak masalah kan? Beda pilihan itu hal wajar. Yang penting guyup rukunnya. Hari ini siapapun yang datang ke sini, nah ini boleh disorting nih. Siapapun yang datang ke sini dari fraksi apapun terserah. Yang terpenting niat membangun Cilamaya, membangun kota Karawang. Amin Allahumma. Tepuk tangan dulu dong buat para donatur Agnia yang hari ini ikut hadir. Mohon maaf ya Ibu DPR nggak disebut namanya, soalnya nggak ikut iuran Ibu. Kalau ikut, oh ikut patungan. Oh nggak ikut. Kalau ikut patungan biasanya disebut namanya. Kalau di sini tulisan dari panitia nggak disebut namanya, berarti nggak ikut patungan. Bercanda, mohon izin ya Bu DPR, aduh jadi nggak enak malah ditaruh di sini. Mohon izin, ini ada titipan amanah dari panitia. Tuh segini banyaknya nih Bu, surat dari panitia. Anu ngajinya sampai jam 2 sore kan? Ya cuma tanya wukul soalnya. Ada titipan amanah dari panitia, begini amanah dari panitia. Oh ya geluduk ya Bu. Mumpuni, wede kayak surat cinta. Mumpuni ada kabar baik dan kabar buruk. Kok ngeri banget deh. Kabar baiknya pengajian hari ini disungkui oleh seluruh keluarga besar Jamiah Muslimat Rawa Gempol Kulon dan seluruh keluarga besar masyarakat Rawa Gempol Kulon. Alhamdulillah. Dan kami mengundang Mbak Mumpuni sudah nunggu sekitar 2,5 tahun dari tetangga meteng babaran sampai meteng maning. Ya, iya ya, 2,5 tahun dari tetangga hamil babaran nanti hamil maning berarti. Iya ya, lama bener sampai 2,5 tahun. Dan kabar buruknya untuk ikut merewangi bahasa planet mana tuh, dalam rangka ikut merewangi kemaslahatan Jamiah Muslimat Rawa Gempol Kulon dan setiap kegiatan keagamaan di Rawa Gempol Kulon dan keluarga besar kemaslahatan Yayasan Al-Muttaqin. Duit infak sodakoh jariahnya masih di dompet bapak ibu masing-masing. Tulisannya begitu Bu, cuma kebablasan bacanya. Tentang ini depan saya muslimat dari Palestina. Subhanallah. Ini udah berjihad atau mau berjihad nih? Oh selalu berjihad. Wah bagus nih jawabannya. Mau berjihad apa habis berjihad? Jawabannya selalu berjihad. Tepuk tangan dulu dong. Pantesan dari tadi saya lihat kok agak asing, irungnya mancung-mancung banget kayak orang Palestina. Beneran nih. Muslimat dari Palestina, terima kasih. Mumpung ada muslimat Palestina, mari kita juga berjuang hari ini untuk sodakoh jariah. Mohon izin ya Bapak Ibu, ibu-ibu sekalian dimintai sodakoh, diajak bersodakoh, ikhlas enggak? Betul. Tapi nanti sodakohnya ikut kanjeng Nabi, mastatotum. Saya ulang, mastatotum, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kiranya wong sugih, sodakohnya juga umumnya wong sugih. Naiknya motor PCI, ketambahan kemarin kredit Sekupi, cincinnya sekeong-keong, gelang sampai sikut, kalung panjangnya sampai pusar, kalungnya aja sampai wudel. Masa ngasih sodakoh rongewu kan isin karo wudel ya. Mas tatotum ngukur kemampuan, udah kalau nyampe wudel ngasih duit rongewu, duit rongewu disolasi lagi. Ya duit tetap duit bunyinya, tapi mapunten mas tatotum ngukur kemampuan. Kirane
ngasih sodako umumnya wong sugih. Sugih itu jatah belanja satu hari sampai 200.000 dikali 30.000 6 juta. Jadi kalau ada bapak-bapak di Cilamaya Wetan penghasilannya dalam 1 bulan lebih dari 5 juta, itu kategori wong sugih. Pak Camat sugih tuh. Kenapa Pak Camat sugih? Mohon izin Pak Camat, saya mau tanya Pak Camat, tapi ini agak privacy dikit sih. Tapi walaupun privacy, masyarakat ya boleh tahu, ngerti lah. Pak Camat gaji sebulan berapa Pak Camat? Subhanallah, jujur banget. Beliau angkat tangan 2, ini maksudnya angkat tangan gak ngerti atau 10? Pak Camat kemarin pernah bilang kepada saya pas lagi di Banteng Ompong, beliau itu salah satu PNS yang sangat cinta kepada anak yatim, cinta sama anak yatim. Jadi setiap menerima gaji nggak diterima sendiri, tapi langsung diberikan kepada anak yatim, yaitu istrinya sendiri. Iya, soalnya istrinya Pak Camat udah yatim. Berarti bener dong, beliau cinta kepada anak yatim, setiap menerima gaji diberikan kepada anak yatim, itu istrinya sendiri. Jadi Pak Camat termasuk wong sugih. DPR, Ibu DPR, sekalian tanya, saya garap sekalian tadi mah. Jadi nggak enak, tadi ada salah satu fraksi yang saya sebut. Jadi mumpung ada Bu DPR dari berbeda fraksi yang saya sebut. Jadi DPR di Kabupaten Karawang, gaji sebulan berapa Bu DPR? Subhanallah, senyumnya mencurigakan. Jawabnya Bu DPR, ya alhamdulillah buat beli skincare masih lebih. Jadi DPR gajinya banyak Ibu. Udahlah, kalau jenengan maaf ya, rezekinya dikit gak apa-apa, udah diwakili nama DPR. DPR kan Dewan Perwakilan Rakyat. Rumah Ibu gak pakai AC, udah diwakili nama DPR, kantornya ASEAN. Mantep banget tuh. Jadi kalau Bu DPR nanti sodako ngasihnya dikit, isin dong sama gaji DPR. Sodako ini bukan untuk mengganti pengajian hari ini, tapi mutlak untuk kemaslahatan kegiatan muslimat dan kegiatan jamaah Masjid Al-Mutakin. Begitu ya Bu. Dan saya ngajak sampean karena ngajak, jadi saya dulu yang ngasih sodako. Saya walaupun gak gajian, tapi kan bayaran. Cuman ngajak tapi nggak ikut sodako, nanti tersiar kabar katanya saya mau balighoh jarkoni, bisa ngajar nggak bisa ngelakoni. Jadi saya kudu ngasih sodako terlebih dahulu. Ada kotak infak naik 1 ke panggung, silakan mangga. Ayah kotak infaknya. Ya Ibu, silakan naik ke panggung. Bu DPR ini udah siap gepokan duit soalnya. Naik ke panggung. Ini asisten saya yang bajunya ungu kayak Bu DPR. Ini walaupun asisten saya yang nyemplungin duit, tapi kan duitnya kita nih. Ya saya kasih tahu dulu dong biar sampai nggak salah paham. Ini kotak infaknya mau ditarik sekarang atau tahun depan nih? Dan yang paling dekat kotak infak, boleh Pak maju ke sini 1? Oh ya, terima kasih AA Sarmin. Sarmin, monggo Pak, naik ke panggung sini Pak, nggak apa-apa. Ibu-ibu muslimat, sampean ikut persiapan rogok sak dompet Ibu. Ya Allah Ibu, gelangnya banyak banget Bu. Ini hampir selengan betulan ini mah, gak cuma habis ikut. Ini asisten saya Pak. Nah, tapi duitnya saya. Saya kasih Ibu tahu dulu. Ibu persiapan, Ibu persiapan rogok sak dompet. Yang gak bawa dompet utang dulu sama sebelahnya. Besok kalau ketemu sarutangin. Bapak-bapak silakan rogok sak katok. Bapak ini sarungan rakatokan ya. Udah nggak apa-apa lah, serogok-rogoknya silakan. Enggak, kotak infak ini bukan untuk ganti dana pengajian, tapi mutlak untuk kemaslahatan. Ya Bu Ge? Ya Bu ya? Monggo kotak infaknya muter. Silakan Ibu muter. Udah gak niat muterin kotak infak. Silakan ibu-ibu muslimat, kotak infak kencelengnya muter. Sinami baca sholawat bersama grup rebana kita. Sallu ala Nabi Muhammad. Maulaya salli ala habibikal Mustafa. Salim ya Rabbi ala nabiyika
Sallu ala Nabi Muhammad. Mohon izin ya Bu, hari ini saya agak centil Ibu. Kenapa saya agak centil? Karena keadaan saya lagi kurang sehat. Jadi sengaja saya walaupun kurang sehat tapi saya berusaha untuk centil dikit lah Bu. Soalnya calon saya bilang, ini calon saya tadi pagi udah dalil Bu. Dalilnya bahwa nikmatani maghbunun ala katsirin minan nas as-sihhatu wal farahu. Dua nikmat yang sering melalaikan manusia adalah nikmat sehat dan nikmat sempat. Jadi dulu saya itu kalau sakit saya tanggung sendiri Bu. Sekarang udah ada yang buat manja. Ini baru flu dikit aja udah bilang sama calon saya, ini Abi kabogo sama sampean. Saya tadi bilang saya keadaannya lagi kurang sehat, dan calon saya bilang walaupun kurang sehat keadaannya lagi puasa. Saya dan calon saya puasa Ibu, puasa sampai besok ijab kabul datang. So sweet banget. Karena calon saya alhamdulillah Bu udah 11 tahun di pesantren. Yang saya pilih alhamdulillah yang sarungan, tapi ya katokan juga Bu. Ternyata calon saya ngingetin walaupun keadaan gak sehat, bersyukurlah kita walaupun gak sehat tapi masih hidup di Indonesia. Coba yang di Palestina udah gak ada cita-cita, udah nggak ada cita-cita mau kayu laki, itu udah nggak ada cita-cita. Wong besok pagi masih hidup apa enggaknya juga mereka nggak tahu. Jadi di sana cita-citanya malah kepingin jadi syuhada, selalu berjihad di agamanya Allah dalam keadaan yang memang sangat-sangat mengkhawatirkan. Maka sesakit-sakitnya kita, bahkan semiskin-miskinnya kita, sampai ada orang Indonesia bilang, ngapain kita harus ngebela Palestina orang negara lain, yang tetangga sendiri kempong aja masih banyak. Ada kemarin yang nyinyir begitu, hello tutup toples, punten-punten maaf, kita sekempong-kempongnya hidup di Indonesia masih bisa berdoa Ibu. Sekempong-kempongnya kita orang melarat di Indonesia masih bisa beribadah dengan tenang. Bahkan sepelit-pelitnya orang di Indonesia masih bisa cari kerja. Tapi ternyata saudara kita yang ada di Palestina, ketika lagi sholat saja was-was, ketika lagi tidur aja nggak bisa pulas, boro-boro punya cita-cita kayak mumpuni kepingin padu lagi. Jadi sampai calon saya mengingatkan seperti itu tadi pagi. Jadi harus tetap semangat walaupun keadaannya kurang sehat. Jadi suara saya hari ini agak bindeng, walaupun bindeng, tapi yang terpenting adalah semangat hari ini. Muslimat dari awal gempol kulon begitu luar biasa. Saya minta tepuk tangan sekali lagi dong buat muslimatnya yang telah berkontribusi luar biasa. Kotak infaknya silakan tetap putar, sodakonya tetap keliling, karena hari ini sodakonya saya sampaikan bukan untuk mengganti dana pengajian Bu, tapi mutlak adalah untuk kemaslahatan. Jadi saya mewakili segenap panitia dengan Allah mengatakan bahwa in ahsantum li anfusikum, wong nandur sae mesti bakal panen no sae. Allahumma. Hari ini panjenengan sodakoh berupa uang, nanti Allah mengembalikan kepada Anda secara langsung tidak berbentuk uang, tapi bisa berbentuk badannya sehat, sehatnya walafiat, anaknya solih-solihah, punya semangat melakukan ibadah sholat, semangat baca Al-Quran, semangat baca zikir, karirnya bagus, anak-anaknya cita-citanya diijabah. Itu adalah ganti dari Anda bersodakoh berupa uang, dan diganti dengan sodakoh buat nolak bala narik rizki yang ngebawa manfaat barokah. Amin Allahumma. Dengan sesuai dengan dikalikan Allah, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Orang yang bersedekah digambarkan oleh Allah bagaikan nanam biji hiji, ukulnya salapan, 7 di sini
jumlah pahala bagi siapa saja yang Allah kehendaki, sebab senang sodakoh. Allahumma. Jadi sodako panjenengan saya mewakili segera panitia mengutarakan sing maringi matur nuwun sangat, sing boten maringi kebangetan banget, sing apen-apen turu tak dongakna lemu kaya sapiku. Makasih, mudah-mudahan sodako panjenengan diganti sodako yang tambah rezekinya, tambah barokahnya, tambah kemanfaatannya. Amin Allahumma. Jadi tadi saya bilang ngasih sodako pun mastata'tum, ukur kemampuan. Man arafa nafsi arafa rabbi. Orang bisa membaca kemampuan dirinya sendiri, berarti dia bisa membaca apa yang jadi kersane Gusti. Orang bisa membaca kemampuan diri, berarti artinya bisa membaca apa yang jadi maunya Allahu Rabbi. Maka ada sahabat Jabir di dalam kitab Hilyatul Auliya. Jabir miskin melarat tapi ahli ibadah. Walaupun miskin, dia tidak mau menerima hal-hal yang gak jelas. Wuhuran kubu, tawuran gak bu? Wuhuran apa ya? Duit pemilu begitu bu? Duit coblosan. Gak mau nerima duit dari caleg begitu. Gak mau. Karena walaupun miskin, dia punya prinsip. Dia miskin tapi ahli ibadah. Dia miskin ahli sholat jamaah. Istrinya solehah, anak-anaknya pun taat beribadah. Anaknya Jabir masih kecil-kecil, jumlahnya telu setengah itu sing telu wis gede, sing setengah masih nang jero weteng. Dan ternyata walaupun miskin, tetangganya Jabir sugihnya luar biasa. Tetangganya Jabir adalah orang Yahudi, orang Yahudi tapi sugihnya luar biasa, adalah petani kurma. Setiap nanam kurma mesti kurmanya buahnya lebat, rendel. Buah lebat di sini nyebutnya apa bu? What? Gembel. Gembel, bukan gembel. Gembel. Orang Cilacap Jawa Tengah nyebutnya rendel. Orang Wetan daerah Jawa Timuran nyebutnya ndadi. Tapi kalau di sini gembel. Ya Allah, besok kalau anak saya jumlahnya 11, amin ya Allah. Walaupun saya umurnya 28 tahun perawan mepet, saya punya cita-cita besok anak saya jumlahnya 11. Tapi kalau anak saya 11, kayaknya suami saya sampai aku berkatokan ya bu. Jadi kalau anak saya 11, ibu bilang iya Allah mumpuni endoknya gembel nemen gitu. Ngeresel. Kalau anaknya banyak rembel. Ngeresel. Mumpuni endoknya ngeresel pisan. Kalau buahnya lebat gembel. Tetangganya Jabir orang Yahudi, setiap nanam kurmanya gembelnya luar biasa. Saking gembelnya, sampai buahnya kurmanya orang Yahudi itu meloncok ke terasnya Jabir. Jadi kalau setiap pagi buah kurmanya orang Yahudi itu jatuhnya di terasnya Jabir. Akhirnya Jabir punya kebiasaan, kalau setelah pulang sholat subuh jamaah, nggak langsung duduk-duduk atau lama-lama di masjid, langsung pulang ke rumah tuh, menguting buah kurma yang pada jatuh, dimasukkan ke wadah, dikembalikan kepada orang Yahudi tetangganya sendiri. Kenapa punya kegiatan begitu? Karena anaknya masih kecil-kecil bu. Khawatirnya bangun tidur, anaknya orang melarat, nggak ada makanan, lihat kurma di teras langsung dimakan. Khawatirnya Jabir begitu tuh. Walaupun miskin tapi punya prinsip. Tapi selama pulang gasik mengutin itu kurma, tetangganya nggak tahu, bahkan keluarga dan istri dan anaknya pun nggak tahu tujuannya apa kok sampai dipungutin, dikembalikan kepada sang pemiliknya yaitu orang Yahudi. Satu ketika ditegur oleh Sayyidina Abu Bakar, ya Jabir, setelah saya sekian lama kepada dirimu selalu menitani dan menengeri. Keluar lagi tuh menengeri, dan saya itu lihat kamu kalau pulang sholat subuh kok langsung buru-buru pulang ke rumah. Ya
sesekali lah Jabir kita duduk-duduk ngobrol masalah kemaslahatan wong Islam, biar Islam di rawa gempol kulon semakin meremboko. Jadi jangan langsung pelencing minggat pulang. Akhirnya gara-gara ditegur oleh Sayyidina Abu Bakar, rasa gak enak hati tuh. Akhirnya Jabir nurutin apa yang jadi maunya Sayyidina Abu Bakar, ngobrol-ngobrol dulu lah di masjid. Tapi gara-gara ngobrol di masjid, akhirnya pulang ke rumah rada kesiangan. Kemudian apa yang dikhawatirkan Jabir ternyata terjadi. Ternyata anak-anaknya Jabir yang masih kecil-kecil lagi mangani kurma di teras, Bu. Jabir langsung lari dengan cepat. Sambil lari dia langsung merangkul anaknya. Dilihat anaknya memang mulutnya lagi ngunyah tuh, lagi ngunyah. Akhirnya Jabir memerintahkan kepada anaknya, "Nok, manga." Apa? Manga. Bentar. Kalau di Jawa Tengah, Cilacap khususnya, nggak mangap tapi manga. Nggak pakai P di belakang tuh. Manga. Begitu kata orang Cilacap tempat saya mah. Sini apa? Mangap. Mangap. Kalau ngomongnya mangap, berarti nggak jadi ngebuka mulutnya, Bu. Mangap, ning kemaning. Ayo, bahasanya siapa nih yang salah nih? Kalau Cilacap nggak pakai P, manga. Nah, mulutnya lebar manga tuh. Mangap, orang sida manga. Ning kemaning kapan ngahnya? Mangap, manga orang Cilacap. Di sini mangap nih keberan maning tuh. Tapi ya nggak apa-apa lah. Wong sampean saya mau ngebayarin saya nurut sama sampean lah. Pakai bahasa orang Karawang. Mangap. Kok saya bingung ya ceramah nih. Saya ulang. Saya pakai bahasanya sampean. Di mana bumi dipijak, di situlah langit dijunjung. Nok, mangap. Kok antara mulut sama otak saya beda ya? Mangap. Sudahlah, nggak apa-apa lah. Nok, mangap. Ketika anaknya mangap ditengokin sama Jabir, ternyata betul si anaknya lagi pada makan kurma, ngunyahnya udah masuk ke dalam telaknya. Sebelum masuk ke dalam lambungnya, ternyata Jabir langsung ngacungin jari telunjuk, langsung diodek, dicutik. Sini nyebutnya apa dicutik? Dodek, gara cutik. Kalau diudek mah orang bikin kopi pakai gula kopi dicor air terus diudek pakai sendok, namanya diudek. Diublek itu pakai lengan diublek. Ada bahasa masing-masing, Bu. Diublek kalau di baskom namanya diublek, pakainya irus, diublek namanya. Tapi kalau gelas, karena berhubung gelasnya kecil, sendoknya kecil, pakainya diudek. Ada masing-masing. Kalau makanan sampai telak, dicutik sama jari telunjuk, namanya diodek. Kasihan kalau diudek, Ibu. Kalau diudek gak cuma satu kali, diudek itu sampai 2 kali. Dikorek itu ada kopoknya, dikorek. Jangan nantang ahli bahasa sampean. Kalau nggak ahli bahasa nggak sampai saya ceramah di Cilamaya Wetan sampai 5 kali saya mah. Ya Allah, dikorek mah kalau di kuping dikorek. Dikudek itu kalau di gelas dikudek, Ibu. Diublek itu Pak, bikin sop diublek. Bikin santan diublek. Dicukil itu mata sama kelapa dicukil. Dilogok.
ini, cerdas terengginas akas. Ada dilogok bener, paling bener tuh dilogok. Iya, jadi akhirnya melokek. Melokek di sini nyebutnya apa? Muka mah bahasa Indonesia ibu. Mogok, mongkog. Nah, paling bener karena dilogok mongkog. Nih, saya beli. Dengkul saya sampai lemes. Gara-gara dilogok mongkok. Bahasanya sampai indah banget kayak planet Saturnus. Dilogok mongkok. Ini yang dieling-eling jangan cuman mongkoknya ibu. Kalau sampai rumah jenengan bingung ditanya sama tetangga, Bu, ngaji amal mumpuni dapat apa? Mongkok. Ngajinya sampai jam 2 sore sampai mongkok. Enggak. Saking senangnya insya Allah sehat badannya. Sehat walafiat Allahumma. Sebelum saya cerita mongkok. Ini ada alhamdulillah hari ini Bapak Kiai Haji Hasan Nuri Hidayatullah selaku khotib PBNU Karawang. Kiai Haji Hasan Nuri Hidayatullah selaku khotib PBNU Kabupaten Karawang, juga pengasuh Pondok Pesantren As-Siddiqiyah 3 Karawang, beserta ibunya ya alhamdulillah ikut hadir dalam pengajian hari ini. Terima kasih. Sugarawu ahlan wa salam lillahi wa Kiai. Mudah-mudahan sak mangke Pak Kiai kerso mengimami doa pengajian pada nanti purna acara jam 2 sore Kiai. Gimana tuh ya? Ngaji sampai jam 2 sore berarti ngajinya 4 jam. Berarti Pak Kiai Haji Hasan Nur Hidayatullah nunggu sampai 4 jam ibu. Emang ada Kiai ceramah di Karawang sampai 4 jam? Ada? Kiai saha? Nyong mumpuni kita nih ngaji patang jam ngundang apa ngontrak sampai. Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa minallahumma. Tadi sampai apa tadi? Oh ya, dilogok mongkog. Karena anaknya dilogok telaknya sampai mongkok, keluarlah itu buah kurma Bu dari telaknya. Akhirnya karena keluar anaknya nangis. Ya Allah Pak, kita ini salah apa Pak? Kita ini gak nyolong kok Pak. Saya cuman nemu apa ya nemu? Sani nemu? Sarwa nemu? Saya cuman nemu di teras Pak. Ini juga meloncok tanamannya tetangga kita orang Yahudi yang terlalu gembel. Akhirnya meloncok ke teras kita. Ada hak kita kok Pak. Saya nggak nyuri, saya nggak nyolong. Cuman makan belum sampai perut aja udah dilogok. Akhirnya sih mongkok Pak. Anaknya sambil bercucuran air mata sambil nangis. Apa kata Jabir sebagai seorang bapak kepada anaknya? Nok, rungokna bapak ngomong, rungokna sumpah bapak dina ayeuna. Bapak bersumpah sampai tekan petuk mati, bapak tidak akan ikhlas, bapak tidak ridho ketika anak keturunan saya makan barang yang syubhat. Syubhat itu halal tidak, haram juga tidak. Jangankan yang haram, yang syubhat, makanan yang gak jelas jangan sampai masuk ke perut anak keturunan saya. Kalau toh tadi kurma yang kamu makan sampai masuk ke dalam lambungmu, selambung-lambungmu saya pedot sekalian, no? Begitu kata bapaknya, yaitu Jabir. Dan ternyata sahabat Jabir bersumpah begitu, ternyata lewatlah Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar mendengar sumpahnya Jabir, merinding bulu kuduknya sampai nangis berbesmili. Sayyidina Abu Bakar akhirnya langsung datanglah ke rumah Yahudi. Sayyidina Abu Bakar bilang kepada tetangganya Jabir, yaitu orang Yahudi, Pak Yahudi, mohon izin, mohon maaf, saya tidak ada ikut campur dengan urusan tetangga. Tapi setelah saya lihat kasus pada pagi hari ini, ternyata meloncoknya buah kurma Anda sampai ke tetangga sampean, yaitu
yaitu ke terasnya Jabir, maka yang jatuh kurmanya di buah di terasnya Jabir itu ada haknya Jabir. Maka tolonglah orang ketang saitik sampaian naik karo tetangga itu Jabir, diniatkan untuk sedekah kepada tetangga. Begitu kata Sayyidina Abu Bakar. Apa jawabannya orang Yahudi? Abu Bakar, orang tinggal ngomong memang deplak, asal deplak enak. Saya kasih tahu ya Sayyidina Abu Bakar, itu kurma dikiranya tumbuh sendiri, dikiranya itu pohon kurma tumbuh sorangan. Itu saya yang rawat, saya ngasih pupuk, saya yang nyiramin, saya yang ngepupukin tiap hari, sampai tiap hari saya rawat seperti anak sendiri. Udah ya kayak kalau kecap itu, saya rawat seperti anak sendiri. Setelah gembel, ada melocoknya ke terasnya Jabir, jatuhnya kok tinggal minta. Kalau kepingin kurma, beli. Begitu kata orang Yahudi. Yang ternyata Sayyidina Abu Bakar terus nangkis lagi. Ya Yahudi, mohon maaf, bukan masalah beli atau enggak belinya, tapi gara-gara gembelnya tanam sampean melocok ke terasnya Jabir, itu ada haknya Jabir. Tapi sampean minta dibeli, ya saya beli kurmanya sampean, akan saya berikan kepada Jabir. Berapa pohon kurmamu? Ya, sampean nantang saya Abu Bakar, sampean tanya berapa harganya. Ini kurma saya lebih berkualitas ketimbang tanaman tetangga, kualitasnya lebih bagus ketimbang tanaman yang lain. Kalau sampean beli pohon kurma saya, akan diberikan kepada Jabir. Ini satu pohon kurma harganya 10 kali lipat ketimbang tanaman yang lain. Ya, saya beli kurmanya sampean walaupun harganya 10 kali lipat. Saya lunasi besok pagi, duitnya saya antar ke rumah sampean besok pagi. Ya, saya tungguin di rumah saya sini besok pagi. Udah kayak orang tukaran pas, ya benar nih bisa ngomong. Hati saya ikut panas, ikut kepancing saya jadinya. Akhirnya Bu, karena kerungu dia dengar pohon kurmanya mau dibeli harga 10 kali lipat, semalam deg dia nggak bisa tidur tuh orang Yahudi. Karena nggak bisa tidur, akhirnya jam 3 subuh, belum sampai subuh, sebelum pagi udah dioncorin pakai senter Bu, di kurmanya. Saking senangnya tuh kurmanya payu 10 kali lipat. Akhirnya karena laku 10 kali lipat, dioncorin senter. Ternyata buah kurmanya, sepohon-pohonnya kurmanya orang Yahudi sudah dalam keadaan menghilang guys. Tapi ngilangnya itu aneh Bu, pohon kurmanya itu nggak ada jejak ditebas, ditebang, nggak ada jejak digergaji, nggak ada jejak dibedol. Jadi hanya hamparan rumput dan seperti tidak terjadi apa-apa. Akhirnya karena penasaran, orang Yahudi itu nunggu sampai pagi mentorongnya serengenge panon poe. Setelah ditunggu tuh serengenge panon poe, ternyata sebentar ingus saya keluar. Gara-gara orang Sunda di sana pada ketawa, gara-gara kerungu serengenge panon poe. Ya, saya dikit-dikit belajar bahasa Sunda Bu, karena ternyata dulu banyak waktu saya di Indosiar, ada banyak masyarakat Sunda juga ngedukung saya di SMS di aksi Indosiar. Jadi orang ketang bisa ngejawab hatur nuhun wilujeng suping. Saya belajar bahasa Sunda, saking senengnya banyak orang Sunda dulu juga ngedukung saya. Sampai saya belajar lagu begini. Akang Haji sorbana palit naka Cilamaya. Akang Haji sumangga calik-calikna saaya-aya. Bentar, saya syuting mau kirimin calon. Calon saya itu seneng sama orang Sunda karena katanya bahasa Sundanya bagus gitu Bu. Soalnya bahasanya Sunda kayak bahasa planet Saturnus. Di logok sampai mongko ke mongko. Akang Haji sorbana palit naka kota Maus. Akang Haji sumang
Bener nggak bahasa Sunda saya? Bener. Alhamdulillah, dulu saya cita-citanya kepingin jadi orang Sunda Bu, tapi ternyata dapatnya orang Jawa Tengah wae. Akang haji sumangga calik arti tabok penggeni tos disawer untuk pengertian ikhlas sih, tapi ya punten-punten ini soalnya dibagi-bagi waktunya. Akang haji sorbana palit naka nabu biasa aja, nanti saya yang ngikut panjenengan ulang-ulang, berarti harusnya agak banter dikit beatnya. Dari tadi akang-akang terus. Akang haji sorbana palit naka Cimalaya. Tuh kan, kalau diulang malah jadi saya yang salah. Udahlah, nggak apa-apa lah, besok lagi ngiringin. Langsung ref aja nggak apa-apa. Gara-gara ngomong udah malu saya. Tadi bener Cilamaya, sekarang jadi Cimalaya. Kasap pandat, kasap panjang, kasap nangarayang kajalan, kajena solo, kajena heman, besarai ngobrol di jalan. Akang haji sorbana palit, perhatiin biar gak salah, palit naka Cilamat. Bunyi nih, bunyi. Assalamualaikum. Bismillah, cek 1 juta. Ya ngecek aja sejuta, barang udah bener Cilamaya, nggak mau dilanjutin. Mic-nya mati, ya Allah. Bismillah, cek 1 juta, udah benar nih sound systemnya, ya Allah. Saya sendiri banget ya Bu ya. Aduh, ngapunten, saya tuh nggak pernah nonton video saya sendiri Bu. Kalau ada saya di channel-channel YouTube-nya orang, saya nggak punya channel YouTube sendiri Bu. Yang pertama, saya nggak ada waktu buat nyoting diri saya sendiri. Yang kedua, saya juga nggak pernah lihat video saya sendiri. Saya kadang malu Bu, ibu centil pisan anaknya siapa gitu sih mikir. Soalnya kakak saya kalem, adik saya kalem, cuman saya yang centil sorangan Bu. Jadi saya ngebatin, ya Allah ini bocah. Jadi saya nggak pernah lihat nonton video saya sendiri, tapi ya tetap saya ceramah dari tadi KB pakai dasar kok Bu. Centil ini hanya buat selingan, mumpung yang rawuh yang hadir kebanyakan 98% ibu-ibu semua. Tepuk tangan dulu dong. Ini Aki ngajinya sampai jam 2 sore. Betulan? Sampai ngaji dari jam 10 turun jam 2 sore, 4 jam kuat. Sampai 4 jam kuat. Bapak-bapak sanggup? Wah, bapak sanggup, ibu kuat, saya ikut-ikutan tuh. Nafsi-nafsi. Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa, bisa membawa manfaat masalah juga barokah. Ternyata saking meloncoknya tanamannya,
sehingga meloncok di terasnya Jabir. Akhirnya sampai subuh ditungguin itu kurma, ternyata pohon kurmanya udah dalam keadaan menghilang ini. Terus ditunggulah sampai srengenge panon poenya terang. Ternyata setelah dicari lagi, buah kurmanya orang Yahudi sudah berpindah tempat di tanahnya Jabir. Jadi itu pindahnya itu nggak ada jejak sama sekali. Tapi yang memindahin itu bukan Sayyidina Abu Bakar. Yang memindahkan buah kurma itu ternyata malaikat-malaikatnya Allah yang diutus oleh Allah, karena atas gigihnya, atas bersihnya pikiran, bahkan rizki yang masuk ke dalam keluarganya Jabir, sehingga pohon kurmanya orang Yahudi dipindah oleh malaikat-malaikatnya Allah di tanahnya Jabir. Artinya apa? Dari kesimpulannya bahwa pertama, orang yang menjaga kebersihan rizki, orang yang menjaga kebersihan nafkah, maka yang pertama akan dijamin dan dicukupi rizkinya oleh Gusti. Yang kedua, orang yang menjaga kesucian rizki ternyata akan dicintai oleh malaikat-malaikatnya Allah. Dari cerita ini, mohon maaf, sering kejadian di masyarakat. Kita nggak punya pohon pelem, nggak punya pohon mangga, tapi daun keringnya tetangga sering ke tanah kita. Betul? Jadi saya akan ambil hukumnya madhab Imam Syafi'i supaya kita di masyarakat tidak terjadi pro kontra, bahkan punten-punten terkadang muncul ketidakadilan. Kadang-kadang kita yang nggak punya pohon, meloncoknya tanaman tetangga, kadang ada ketidakadilan di masyarakat. Maka saya mau tanya sebelah tengah sini, Assalamualaikum Bu, Ibu agamanya apa? Alhamdulillah, sholat apa ini? Masya Allah, subuh pakai kunut. Saudara saya sampai yang Bu, ya Allah jauh-jauh ketemu bature nanti deh. Mohon maaf kalau di sini ada Muhammadiyah, mohon izin non sewu. Saya tidak membanding-bandingkan ataupun membeda-bedakan sama sekali tidak. Cuman untuk hukum meloncok tanduran yang terlalu gembel, saya akan ngambil hukum madhabnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menghukumi gembelnya tanaman itu dua rujukan. Yang pertama rujukannya Imam Rafi'i, yaitu hukum yang kencang. Dan yang kedua Imam Nawawi, hukumnya yang fleksibel. Kencang fleksibel, Imam Rafi'i dan Imam Nawawi dua-duanya ini dipakai rujukan untuk masalah gembele tanduran tetangga. Contoh begini, sebelah tengah, Bu, aku dua wit pelem. Dijawab iya. Seolah-olah biar jenang itu nggak ngantuk, biar nyambung sama cerita saya. Ulang. Bu, saya punya pelem. Saking gembele pohon pelem saya meloncok ke terasnya sampean. Lah karena saya hukumi madhab Imam Syafi'i yang merujuk kepada Imam Rafi'i, yaitu hukum yang kenceng, maka walaupun pohon pelem saya meloncok di terasnya jenengan sampai jatuhlah mangga saya di tanah sampean, tapi Anda ngambil, mungut, nemu tanpa seizin saya kemudian dimakan, maka masuknya mangga saya ke perut Anda haram hukumnya. Kenapa kok bisa terjadi haram? Karena adabnya dari madhab Imam Syafi'i, yaitu Imam Rafi'i ngasih rujukan, adab makanan masuk ke dalam perut harus yang halalan thayyiban. Halal yang diridhoi Allah, thayyib itu yang bagus. Halal munggu Allah jatuh di tempat sampean karena pohon saya gembel. Tapi belum mesti thayyib, belum mesti saya, menurut saya yang punya mangga. Karena ternyata saya nggak ikhlas, belum izin kok langsung dimakan. Akhirnya saya minta ganti rugi dong. Masuknya utuh, keluarnya utuh. Contoh nih, mangganya setengah kilo tuh yang jatuh, Anda ngambil dimakan, maka saya minta ganti rugi setengah kilo persis utuh, bentuknya segitu. Kenapa begitu kencang? Adab makanan halalan thayyiban. Makan barang haram disengaja atau tidak disengaja, bagaikan kulit keselomot puntung rokok, mesti ada bekasnya. Itu yang kencang tuh, dan itu sah dipakai di madhab kita, madhabnya Imam Syafi'i. Ada yang kencang, ada yang fleksibel. Yang fleksibel madhabnya Imam Syafi'i yang merujuk kepada Imam Nawawi. Contoh lagi nih, Bu, kita nih dua wit pelem. Dijawab iya. Sebelah sini juga dijawab iya. Saya punya pohon pelem. Wit pelemnya kita nih meloncok
saking gembel mari terasa sampean. Nah saya hukumi madzhab Imam Syafi'i yang merujuk kepada Imam Nawawi, walaupun bangga saya meloncok di terase sampean, tapi karena terlalu gembel sampai ke teras sampean, jatuhnya mangga saya di terasnya panjenengan, Anda ngambil tanpa seizin saya, itu halal dan sah. Dan saya ikhlas karena memang itu adalah kewajiban saya yang punya pohon mangga ngasih kepada jenengan, karena pohon saya gembel meloncok ke terasnya jenengan, halal dan tidak haram. Dan itulah yang fleksibel menurut madzhab Imam Syafi'i yang ikut Imam Nawawi. Berarti kalau hidup bertetangga enaknya yang kencang apa yang fleksibel? Fleksibel. Ibu milih yang kencang apa fleksibel? Fleksibel. Sini sama kanan. Milih yang kencang apa milih fleksibel? Fleksibel. Nggak cuma tanaman, ingon juga begitu. Nggak cuma tanaman, hewan peliharaan juga begitu. Sampai milih yang fleksibel kan? Kudu tanggung jawab sampai. Contoh nih, Bu, saya punya ayam di Jatiel. Saya punya ayam. Ayam saya bertelur di pekarangan di sampean. Karena saya hukumi madzhab Imam Syafi'i yang merujuk kepada Imam Rafi'i, walaupun ayam saya bertelurnya di pekarangan sampean, tapi madzhab Imam Syafi'i yaitu yang kencang Imam Rafi'i bahwa tetap itu ayam, telurnya itu punya saya. Itu endog-endoge kita nih dudundokmu. Ah, pintar jawabnya tuh. Kan nemu. Nah, bukan. Malah justru sampean kudu izin. Berarti sampean sering nerima barang-barang nemu nih. Nih. Pelang tetangga jatuh asal mut berarti nih. Nah, barang nemu itu barang yang syubhat, Ibu. Nggak jelas itu miliknya siapa, bagaimana jatuhnya, dan kondisi seperti apa kan kita nggak tahu. Ketika betul tadi katanya ini ketara mencelamin celek begini mah, barang nemu itu barang nggak jelas. Jabir sampai-sampai dicintai oleh Allah gara-gara dia nggak mau memasukkan barang yang syubhat ke perut anaknya. Jangankan yang haram, yang syubhat aja nggak mau. Maka kalau barang nemu harusnya ini ada adabnya. Di dalam kitab Sulamut Taufik banyak kitab menjelaskan bahwa kalau barang nemu, kiranya kok dompet umpama Bu, ini yang dompet bentuknya ya. Kalau bentuknya dompet, maka kalau Anda lagi lewat lihat ada dompet di jalan, kalau ada waktu silahkan itu dompet diamankan oleh jenengan, dan peraturannya diumumkan, dikabarkan lewat apa? Kalau zaman dulu dikabarkan di pasar. Lah kalau sekarang zamannya media sosial, bisa di Facebook, di WhatsApp, di grup dan lain sebagainya. Ini dompet begini bentuknya, saya nggak tahu isinya nih. Kalau kira-kira memang ada yang punya, silahkan menghubungi ke kontak saya. Itu kalau kober ada waktu. Tapi kalau nggak ada waktu, cuma lewat ada lihat jenengan dompet di pinggir jalan, maka kalau nggak ada waktu silahkan dompetnya disingkirkan tapi pakai kaki, jangan pakai tangan. Kenapa pakai kaki? Karena kalau udah pakai kaki berarti Anda di akhirat tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Tapi kalau mindahnya udah pakai tangan, indera paling besarnya di tangan nih. Jadi kalau mindahnya pakai tangan, barangkali dipindah, Dene, bapaknya abot nemen ya. Jangan-jangan isi gopokan duit nih. Udah mikir begitu tuh, itu akan dimintai pertanggungjawaban walaupun cuma disingkirkan di pinggir. Tapi kalau niatnya cuma menyingkirkan, harus pakai kaki biar gak dimintai pertanggungjawaban. Tapi kalau ada waktu silahkan diambil pakai tangan, dikabarkan di berita WhatsApp ataupun media sosial. Ada aturannya Ibu. Itu nemu barang yang berharga. Kalau toh nemu pelem, contoh umpama nih, ada pedagang bawa sayuran, ada tahunya jatuh tuh, jatuh 2 bungkus. Jenengan karena memang mengamankan, akhirnya diambillah oleh panjenengan. Tapi namanya tahu kan ada kadaluarsanya Ibu, ada kadaluarsanya. Maka ketika memang eman-eman, ketimbang kok sampai beberapa hari udah diumumkan tidak ada yang merasa mengakui, maka akhirnya
waktunya oleh panjenengan didahar ndak apa-apa, karena memang ada batas kadaluarsanya. Dan kemudian maaf punten, kalau nggak dimakan, kalau nggak dimakan kemudian busuk sendiri, yang punya kemudian setelah seminggu baru menghubungi panjenengan minta ganti rugi, nggak bisa. Karena apa? Karena nggak dimakan, akhirnya busuk. Tapi kalau dimakan karena alasan ketimbang mubadir, kok orangnya kemudian non sewu 7 hari kemudian menghubungi panjenengan, ganti nggak masalah, karena memang udah dimakan oleh panjenengan. Itu barang memang begitu tuh, sampai ada aturan sedetail itu, karena jangan sampai memasukkan barang yang memang bukan hak kita. Karena jangankan rizki, nama saja mempengaruhi ruh, apalagi rizki yang masuk ke dalam perut kita. Jangan sampai barang haram yang syubhat saja jangan sampai, apalagi barang yang haram. Jadi karena sampean pohon pelem saya meloncok di teras sampean, sampai ayam saya ke tanah yang jenengan ngendok, berarti tetap itu endok ayam saya, bukan endoknya sampean. Nggak bisa diklaim, karena saya ikut madzhab Imam Syafi'i yang merujuk kepada Imam Rafi yang kenceng. Tapi kan jenengan milihnya yang fleksibel, yang Imam Nawawi. Berarti begini, Bu, saya punya ayam. Dijawab iya, saya punya ayam. Ayam saya bertelur di pekarangan sampean. Karena sampean ikut madzhab Imam Syafi'i yang merujuk kepada Imam Nawawi, berarti endokku ya endokmu. Diparo. Tahu diparo nggak? Dibagi dua. Karena Imam Nawawi, jadi akhirnya karena walaupun ayam saya tapi ngendoknya di pekarangan sampean, maka ketika 10 butir telurnya, 5 butir milik saya yang punya ayam, dan 5 butir lagi adalah punya panjenengan yang punya tanah. Asik toh? Enak kan? Seindah itu ilmu fikih, Ibu. Jadi walaupun udah tua tetap ngaji, karena seindah itu kita hidup bertetangga, ada ilmunya kan, jadi enak. Berarti milih yang fleksibel apa yang kenceng? Tetap yang fleksibel. Ibu milih yang kenceng apa yang fleksibel? Fleksibel, tanggung jawab ya. Lagi nih, sebelah sini belum, kasihan. Bu, saya punya ayam. Ayam saya maaf ngising nanggone terase sampean. Kan saya udah ngomong, jadi orang Islam jangan mencela-mencela. Orang milihnya yang fleksibel Imam Nawawi itu udah tanggung jawab. Bu, saya punya ayam. Ayam saya ngisi nanggone terasi sampean. Karena saya hukumi madzhab Imam Syafi'i yang merujuk kepada Imam Rafi'i, yaitu yang kenceng, berarti yang membersihkan teras Anda dari kotoran ayam, saya yang punya ayam. Gitu hukum fikihnya. Mau saya ikut madzhabnya Imam Syafi'i yang merujuk Imam Rafi'i, jadi yang membersihkan teras Anda dari kotoran ayam mutlak saya yang punya ayam. Selama ini maaf ya, terkadang kita punya teras tapi nggak punya ayam, tapi terasnya kotor sama eleknya ayam tetangga. Iya nggak? Ya maaf nih, kadang yang punya ayam terus ucap mumpuni, sampai ayam tetangga jadi urusin. Ya maaf mumpuni gimana, ayamnya nggak ngecrot sembarangan. Ayamnya ngecrot sembarangan karena ayamnya nggak punya otak. Iya, ayam nggak punya otak. Kalau punya otak mestinya ayamnya katokan. Kalau ayamnya katokan nggak mungkin toh ngecrotnya sembarangan. Betul. Berhubung ayamnya ngecrot sembarangan, berarti ayamnya nggak punya otak. Walaupun ayamnya nggak punya otak, tapi kan yang punya ayam pada punya. Sampai sih utak-utak lalu ya. Oh, dikira saya yang ceramahnya kasar. Yang punya ayam punya akal pikiran. Maka kita hidup bertetangga pakai ilmu dong. Maka karena saya ikut madzhab Imam Syafi'i yang merujuk kepada Imam Rafi'i, kotornya teras Anda oleh ayam saya, wajib yang membersihkan saya yang punya ayam. Paham gak, Bu? Yang memahamkan Gusti, yang ngasih paham Gusti. Tapi kan sampai milihnya yang fleksibel. Halo, jenengan milihnya Imam Nawawi, Bu. Nyong ayam. Dijawab iya. Aku nggak ayam. Ayamnya kita nih ngisi nanggone terasi sampean. Karena sampean ikut Imam Nawawi yang fleksibel, berarti telekku ya telekmu. Iya dong. Jangan enaknya wungkul pas ngendok milu Imam Nawawi.
ayam, dan sebagian teras lagi ada Anda yang punya teras. Masya Allah Bu, seindah ini tuh agama Islam. Sampai pengecotan titik diatur ada hukumnya. Begini aja kemarin sama DPR RI 2 tahun yang lalu pas lagi corona dibikin undang-undang masalah pengecotan titik. Gak percaya tanya sama Bu DPR. Dulu sempat itu rame masalah ayam notol parinya tetangga. Memang itu maaf punten ya, sangat-sangat mewakili kita masyarakat, tapi nggak kelas. Masa DPR RI ngurusi pengecotan ayam? Ada hal yang lebih urgent untuk dibahas oleh DPR RI. Masalah pengecotan ayam itu urusan kiai-kiai kampung, betul? Jangan direbut lah. Soalnya maaf nih, saya ucap kiai kampung. Kemarin saya ngaji di satu daerah, tapi maaf tidak saya sebutkan daerah mana. Panitia sebenarnya niatnya bagus. Ketika pengajian saya, meja itu diatur masing-masing. Meja bupati sendiri, meja camat sendiri, kapolsek Daramil sendiri. Tinggal tujuan ada satu larik meja tulisannya meja kiai lokal. Dok, saya ngebatin dong Bu. Kalau ada kiai lokal, mestinya ada kiai internasional. Maaf punten, saya tersinggung. Kenapa saya tersinggung? Hari ini di kota-kota besar Indonesia, kalau pengajian di kota-kota besar, masjid-masjid agung, kalau yang titelnya nggak LC itu nggak payu. Kalau nggak titel sarjana, nggak laku ngaji di kota-kota besar. Oke, Ta'limul Muta'alim menjelaskan, ketika Anda mau menitipkan anaknya di pondok pesantren, wajib memilih kiai mana, gurunya yang seperti apa. Itu hak prerogatif Anda Bu. Tapi tolonglah, jangan menyepelekan kiai kampung, jangan menyepelekan kiai lokal. Karena nyatanya kiai lokal, kita tahu doanya wudhu sebab kiai lokal. Kita tahu baca turutan baca Al-Quran sebab kiai lokal. Kita tahu tata caranya sholat sebab kiai lokal. Sampai-sampai kita hidup bertetangga pakai ilmu fikih sebab kiai lokal. Jangan menyepelekan dengan kiai-kiai kampung. Justru kiai kampung terlihat nggak punya titel, nggak punya jabatan. Bahkan saya tidak mengenyam pendidikan kuliah, tapi masalah ilmu fikih, masya Allah, beliau nggak pernah ceramah itu mengharapkan bisyarah sampai minta bayaran yang mahal. Karena apa? Kiai kampung, kiai lokal, hanya yang terpenting Anda ikut rutinan, ikut muslimatan, ikut jamiahan. Sudah begitu luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat kiai-kiai kampung kita yang memang sangat-sangat istiqomah. Bu DPR ikut keprok nggak nih? Oh ya udah tadi. Biar saya nyuruh-nyuruh sama DPR. Karena maaf punten-punten non sewu. Terlihat terkadang kiai kampung itu kurang meyakinkan. Kadang ngucap bismillah katanya nggak fasih. Oh jangan salah. Seenggak fasihnya kiai lokal, tapi kiprahnya di dalam memahamkan bab agama di masyarakat. Walaupun mengucap Fatihah aja Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim. Walaupun bunyinya Rahmanirrahim, ternyata kiai kampung punya sifat asyhadur ruh. Saya ulang, sifatnya kiai kampung asyhadur ruh. Doanya selalu nyambung kepada Gusti Allah. Mungkin hari ini bisyarah amplopnya kiai kampung di Rawa Gempol Kulon lebih gede, lebih kecil ketimbang amplopnya minggu nih. Amplop saya lebih besar. Bisa jadi disebut termasuk kiai yang bayarannya paling gede. Tapi segede-gedenya amplop saya, kalau ampuhnya doa lebih ampuh kiai kampung di Rawa Gempol Kulon. Tepuk tangan lagi dong. Nah justru mungkin dari bayaran bisyarah ini menjadikan doa saya nggak terlalu ampuh. Maka saya kalau pengajian nggak pernah saya mimpin doa. Karena saya sadar yang pertama saya masih muda, kemudian saya santri. Ketika cari calon suami pun yang kiranya benar-benar orang pondok pesantren yang nggak bau-bau seperti saya, nggak entertainer seperti saya. Karena saya takut Bu, saya saja sudah seperti ini. Ketika banyak orang kepingin salaman, tangan saya bekas cakaran ibu-ibu muslimat. Si kadang heran ini ibu muslimat apa trio macan. Udah nggak membedakan saya mana muslimat, mana harimau Sumatera. Sebenarnya kalau salaman mesti grawel. Tangan saya bekas cakaran-cakarannya. Tapi nggak masalah.
karena mungkin ibu melihat saya cuma di YouTube, sehingga kadang kepingin salaman, kepingin ketemu, dan baju kadang ditarik-tarik sampai tadi bolak-balik saya hampir jatuh ditarik ibu. Saya pikir kenapa saya mewajarkan, karena mungkin melihat saya kadang-kadang di televisi, kadang di YouTube. Sekarang pun ketika saya di televisi saya juga agak ngurangin Bu. Kenapa kontrak TV saya nggak terima? Punten-punten mabuk kalau di TV itu rasanya kayak artis. Betul, atmosfernya itu beda, atmosfernya berbeda, sehingga saya beberapa kali dikontrak oleh channel-channel TV, khususnya kalau bulan Ramadan itu pasti banyak sekali yang ingin booking saya, tapi bukan maksud apa-apa. Dari cara mereka memanusiakan saya itu betul-betul kayak artis, dari segi kesehatan, makanan, sampai kendaraan, itu luar biasa, kayak betul-betul entertainer. Sehingga saya berpikir, saya ini cuma santri kampung, sifat saya kepingin kayak guru dan kiai kami, seperti ulama-ulama di kampung. Walaupun ilmu saya belum seberapa, tapi saya ingin mencontoh dari guru saya sendiri begitu. Sehingga ketika saya memanusiakan manusia, yaitu orang-orang yang kepingin ketemu saya, ya alhamdulillah saya diberkahi dengan begitu banyaknya yang cinta kepada saya, karena masih ditutup aib saya. Ternyata jam 10, tadi 10 saya naik, jam 12 kurang 3 menit, ya Allah, ngajinya udah lama banget Bu, hampir 2 jam. Gak kerasa ya Allah, gimana kerasa pada merem kabeh. Gak merem gak ya Bu ya? Seneng ya Bu ya? Senangnya bukan karena sama mumpuni, tapi senang kita karena iman Islam di Indonesia begitu luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat muslimat. Bersama Kumpul Kulon, mudah-mudahan kita semua hadir di sini ditetapkan imannya, ditetapkan Islamnya, ditambahkan ihsannya, diberikan sehat panjang yuswa, usaha yang manfaat yang barokah, diberikan zuriat soleh-solehah, Cilamaya Wetan dijauhkan dari wabah musibah, dari masyarakat yang ahli ibadah, dijadikan muslimat terhadap Kumpul Kulon solehah, keluarga yang mawaddah warahmah sakinah, ungkasan yuswa bisa menjadi ahlul jannah. Amin Allahumma. Jangan pulang terlebih dahulu, karena doakan diimami langsung oleh Akhirul Kiram Romo Ki Haji Hasan Nuri Hidayatullah, Selalu Khotib PBNU dan pengasuh Pondok Pesantren As-Siddiqiyah 3 Karawang. Semoga kami mohon barokah doa dari para sesepuh dan masyayikh di Kampung Cilamaya, Kecamatan Cilamaya Wetan, Sumaya. Pengumuman dari akhirat, barang siapa berangkat ngaji belum dipimpin doa gugupan Bali, maka suaminya nikah lagi. Jangan pulang terlebih dahulu, karena doakan dipimpin langsung oleh Akhirul Kiram Bapak Kiai Sumangga. Dari saya awal sampai akhir, kekurangan dan kekhilafan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak Camat terima kasih hadir langsung di kediaman kami masyarakat di Jamiah Masjid Al-Mutakin. Pak Camat Forkom Pincam, Pak Kuwu terima kasih yang mewakili, Bu DPR terima kasih telah ikut membersamai kami dan seluruh warga masyarakat Cilamaya Wetan. Mudah-mudahan setelah doa usai menjalan pulang dengan tidak ada halangan satu apa, bisa bertemu lagi di lain majelis. Amin Allahumma. Segala kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Muqasimul Awqat pembawa acara Sumangga. Sallu ala Nabi Muhammad.